Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat kepada kalian yang telah naik ke kelas 9. Bapak harap kalian selalu semangat dalam proses pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran PPKN. Untuk pada hari ini kita akan membahas tentang materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum masuk ke materi, kita tentu harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama, menganalisis peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan baik. Yang kedua, mengidentifikasi praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan baik. Yang ketiga, membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan baik. Nah, pada hari ini kita akan terfokus pada menganalisis peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan baik. Kemudian petunjuk belajar. Yang pertama adalah bacalah dengan cermat bagian demi bagian agar kalian memahami materi ini dengan baik. Yang kedua, untuk memperluas wawasan kalian, bacalah dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan. Kalian dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber termasuk dari internet. Yang ketiga, mantapkan pemahaman kalian dengan berdiskusi dengan sesama teman sebaya atau bertanya dengan guru terkait materi yang sulit dipahami. Dan yang terakhir, selalu terapkan 5M untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, itu tadi adalah petunjuk belajar pada hari ini agar kita dapat belajar dengan baik. Materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Bapak bagi menjadi ketiga bagian. Yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa, kemudian dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, dan yang terakhir perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, pada hari ini kita akan berfokus pada penerapan Pancasila dari masa ke masa. Untuk penerapan Pancasila dari masa ke masa terdiri dari beberapa masa, yaitu ada 4. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Dan yang kedua, masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Kemudian yang ketiga, masa Orde Baru, dan yang terakhir masa Reformasi 1998 sampai sekarang. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup mengalami berbagai masalah. Adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pemberontakan PKI yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, dan pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Kemudian pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekamarji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan RMS merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. Kemudian yang keempat adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Vence Sumual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kemudian yang kelima adalah APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Selanjutnya yang terakhir adalah perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah UUD 1950. Dalam perjalanannya,
berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Dekret tersebut dikenal dengan Dekret 5 Juli 1959 yang berisi membubarkan Badan Konstituante. Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan UUDS tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRS dan DPAS. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila. Akan tetapi, dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Kemudian, masa yang kedua, yaitu masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Nah, periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno akibat kegagalan Badan Konstituante. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Pada masa ini, Konstituante sudah kembali pada UUD NRI tahun 1945. Namun pelaksanaannya masih banyak penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berikut adalah penyimpangannya. Bisa dibaca ada 3. Kemudian, masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah pada periode ini yang diawali dengan perpindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewa tanggal 7 Maret 1967 dan dituangkan dalam Tap MPR nomor 28 MPRS 1967, yakni mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga pemilu dilaksanakan. Nah, pada masa ini pembangunan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Kemudian pada masa ini juga, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, yang baik sifatnya suprastruktur dan infrastruktur. Selanjutnya lanjutannya adalah selama masa Orde Baru ini banyak aspek yang dibatasi oleh pemerintah. Pada masa ini kebebasan berpolitik sangat dibatasi dengan dibatasinya jumlah partai politik menjadi 3 partai politik, yaitu P3, Golongan Karya, dan PDI. Dibatasinya kebebasan pers berpendapat terbukti dengan banyaknya kasus diberedelnya surat kabar atau majalah hingga dicabut surat izinnya karena dianggap memberitakan yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Nah, dari uraian di atas tergambar bahwa perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu mengalami pasang surut. Dalam pemerintahan Orde Baru terdapat kelebihan dan kekurangan terhadap penerapan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selanjutnya masa reformasi yang terakhir, yaitu 1998 hingga sekarang. Pada masa ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus-menerus mengalami berbagai tantangan. Tantangan tersebut bukan lagi berasal dari pemberontakan, melainkan dari kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut memicu 2 sisi, yaitu di sisi positif dan sisi negatif. Selain tantangan-tantangan tersebut, masih banyak lagi tantangan-tantangan yang terjadi di Indonesia, baik itu dari narkoba, tawuran, anarkisme, vandalisme yang dapat memicu perpecahan. Sehingga sebagai pemuda kita harus mampu yang namanya membentengi diri dengan nilai-nilai Pancasila agar kita dapat memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Demikianlah materi-materi yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas ataupun kurang pas ataupun ada yang belum paham, bisa kita diskusikan dalam WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.